Dia Nenek Yuni, nenek tua gelandangan lusuh yang sedang sakit dan ingin berobat ke rumah sakit. Namun dia justru diusir dan dianggap sebagai sampah oleh dokter dan satpam di sana hingga mereka melakukan hal kasar kepada Nenek Yuni. Hingga akhirnya manajer rumah sakit itu melintas di hadapan nenek itu. Dia terkaget saat melihat wajah nenek. Kenapa manajer itu kaget? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Pada pagi yang mendung di sebuah sudut kota Jakarta yang tak pernah tidur, di mana suara kendaraan dan hiruk-pikuk manusia seolah mengaburkan segala keheningan, seorang nenek tua melangkah perlahan. Nenek Yuni, begitu ia bernama, adalah sosok yang telah lama terlupakan oleh dunia. Tubuhnya yang lusuh, kotor, dan penuh kekurangan, tak lagi tampak seperti tubuh manusia yang pernah merasakan kasih sayang atau perhatian. Ia adalah seorang gelandangan yang telah bertahun-tahun hidup tanpa tempat tinggal tetap, seperti bayangan yang mengembara, tanpa tujuan, tanpa tempat berpijak. Rambut panjang beruban yang kusut dan tak terurus mencuat dari bawah topi lusuhnya. Wajah yang dipenuhi kerutan dalam, menandakan perjalanan hidupnya yang penuh penderitaan dan ketegaran. Setiap langkahnya begitu berat, seperti memikul beban dunia yang tak kunjung habis. Rasa sakit di tubuhnya semakin terasa. Napasnya terengah-engah, dan punggungnya yang semakin membungkuk akibat usia yang semakin lanjut, semakin sulit untuk ia atasi. Hari-hari ini tubuhnya terasa semakin rapuh, seolah ia sedang menghadapi batas akhir hidupnya. Rasa sakit itu terus menggerogoti tubuhnya, tapi harapannya tak pernah padam. Ia tahu bahwa ia tak lagi muda, tak lagi kuat, dan mungkin waktunya sudah semakin dekat. Namun, satu hal yang ia ingin sebelum meninggalkan dunia ini, ia tidak ingin mati di jalanan, sendirian, terabaikan, hanya menjadi bagian dari keramaian yang tidak pernah melihatnya. Langkah demi langkah, Nenek Yuni mendekati rumah sakit itu. Ia merasa seperti makhluk asing yang melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Namun rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya jauh lebih besar daripada rasa malu atau ketakutannya. Ia terus maju, meskipun tubuhnya lemah dan wajahnya tak mampu lagi menyembunyikan penderitaannya. Setiap langkah seperti perjuangan terakhir untuk mendapatkan sedikit pertolongan. Begitu memasuki pintu rumah sakit, ia merasakan gelisah yang begitu dalam. Tempat ini, yang penuh dengan kemewahan dan kesucian, terasa begitu jauh dari dirinya. Ia tahu penampilannya sangat tak pantas berada di sini. Namun tekadnya untuk mendapatkan bantuan lebih kuat daripada rasa malu yang menghimpit. Rasa sakitnya lebih besar, jauh lebih besar daripada segala rasa takut atau cemas yang melanda dirinya. Dengan suara yang lemah dan terbatuk-batuk, Nenek Yuni mencoba mendekati petugas keamanan yang tengah duduk di meja penjagaan. "Maaf, tolong saya sakit. Bisa minta tolong?" Suaranya bergetar, penuh keputusasaan. Namun, tanggapan yang ia terima jauh dari apa yang ia harapkan. Satpam yang duduk dengan wajah dingin itu menatapnya dengan penuh kebencian. Seolah Nenek Yuni hanyalah sebuah gangguan yang mengganggu ketenangan tempat itu. "Jangan ganggu. Kamu nggak pantas ada di sini. Cepat keluar," kata satpam itu dengan nada kasar yang memutuskan segala harapan yang mungkin masih ada di dalam hati Nenek Yuni. Nenek Yuni berusaha menjelaskan bahwa ia benar-benar membutuhkan bantuan. Namun, kata-kata itu seolah hanya menjadi angin lalu. Satpam itu semakin keras berkata, "Jangan banyak bicara, kami nggak bisa melayani orang seperti kamu. Pergi." Tanpa ampun, ia berdiri dan mendorong tubuh rapuh Nenek Yuni dengan kasar, mengusirnya dari pintu rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat pertolongan. Dengan tubuh yang hampir terjatuh, Nenek Yuni berusaha untuk tetap berdiri. Keringat dingin mengalir di dahinya. Tubuhnya semakin gemetar, dan rasa sakit yang mencekam semakin tak tertahankan. Namun ia tetap bertahan. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir yang ia miliki. Ketika ia mencoba mengulang permintaannya untuk bantuan, suara tubuhnya terdengar seperti bisikan, lemah, hampir tak terdengar.
Namun, satpam itu tak memberi ampun. Ia semakin berang, dan dengan gerakan kasar, ia menarik tubuh rapuh Nenek Yuni. "Keluar dari sini, jangan jadi sampah di sini!" Teriaknya saat ia menarik tangan Nenek Yuni dengan keras, sampai nenek tua itu hampir terjatuh. Nenek Yuni sangat lemas, hampir tak bisa bertahan. Dengan langkah yang semakin goyah, ia berusaha melawan. Namun di hadapannya, pintu rumah sakit itu semakin menjauh. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dengan keras. Terlempar di depan pintu rumah sakit yang besar dan megah. Dengan napas yang terengah-engah dan tubuh yang semakin lemah, Nenek Yuni merasakan dunia seolah mulai mengabur. Ia merasa seperti terlempar begitu jauh dari harapannya, terjatuh begitu dalam ke dalam keputusasaan yang tak terkatakan. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang peduli. Semua orang di sekitar hanya menghindarinya, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tak ada yang melihat air mata yang mengalir di wajahnya. Tak ada yang mendengar jeritan hati seorang wanita tua yang hanya menginginkan sedikit rasa kasih sayang. Dokter yang keluar dari rumah sakit hanya melirik sejenak, lalu dengan cepat berbalik. "Apa yang kau lakukan di sini? Jangan ganggu kami tak punya waktu untuk mengurus orang seperti kamu," ujar sang dokter dengan nada yang tajam dan penuh kebencian. "Pergi, kami tak punya waktu untuk orang-orang yang seperti ini." Nenek Yuni mengerang pelan, menahan rasa sakit yang semakin mencekik. Wajahnya memerah, tetapi ia tidak mampu lagi berbicara. Dengan tubuh yang sudah tak berdaya, ia hanya bisa tergeletak di tanah, terjebak dalam dunia yang tak peduli padanya. Satpam itu kembali muncul, kali ini dengan wajah yang lebih marah. Ia melihat Nenek Yuni yang tergeletak di depan pintu dan berkata, "Kau benar-benar mengganggu ya, aku akan pastikan kau tidak masuk lagi." Tanpa memberi kesempatan untuk Nenek Yuni bangkit, ia menarik tubuh tua itu dengan kasar sekali lagi. Punggung Nenek Yuni terbentur keras ke aspal, dan tubuhnya terguling. Ia hanya bisa menangis, terjerat dalam rasa sakit yang tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Di dalam gedung rumah sakit yang megah, kehidupan berjalan begitu normal. Tidak ada yang peduli dengan nenek tua yang terjatuh di luar. Kejamnya dunia ini semakin jelas bagi Nenek Yuni, yang akhirnya hanya bisa menghela napas pelan. Berharap meskipun tak ada satupun yang peduli padanya. Nenek Yuni tidak menyerah. Ia kemudian berdiri dengan sangat lemas di depan pintu rumah sakit, tubuhnya gemetar lemah. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah seluruh dunia menekan pundaknya yang sudah rapuh. Wajahnya yang keriput dan lusuh menyiratkan perjalanan hidup yang keras. Luka-luka di tubuhnya yang telah lama terabaikan kini semakin jelas menambah penderitaannya. Namun, ada satu hal yang masih tersisa di dalam hatinya. Meskipun sangat kecil, harapan. Harapan bahwa mungkin di tempat ini, ia akan menemukan sesuatu yang selama bertahun-tahun telah hilang dari hidupnya, kasih sayang. Namun saat langkahnya semakin goyah, pintu utama rumah sakit terbuka lebar. Dan seorang pria tua keluar dengan cepat mengenakan jas rapi. Ia adalah Pak Agus, manajer rumah sakit yang baru saja selesai rapat penting. Matanya segera tertuju pada sosok nenek yang lemas-lemah di depannya. Sekejap, ekspresi di wajahnya berubah drastis. Ada ketegangan di wajah Pak Agus, seolah seluruh dunia yang ia kenal tiba-tiba terhenti. Pak Agus menatap wajah nenek itu dengan perasaan yang sulit digambarkan. Matanya membesar seketika. Wajah itu, wajah yang begitu mirip dengan ibunya yang hilang puluhan tahun lalu. Setiap garis di wajah itu, setiap kerutan yang menghiasi kulitnya, terasa begitu familiar meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Wajah yang ia rindukan, wajah yang selama ini menghantuinya dalam tidur malamnya. "Ibu?" Suara Pak Agus bergetar, bibirnya gemetar. Ia merasa tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ibu, itu benar-benar kamu, Ibu Yuni?" Nenek Yuni yang semula kebingungan, menatap pria itu dengan tatapan lemah, seakan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuhnya semakin terjatuh, lemas. Siapa kamu?" Suara Nenek Yuni terbungkam, lemah. Namun di baliknya ada kedalaman kesedihan yang tak terungkapkan. Kenapa kamu mengatakan hal itu?" "Aku tidak mengerti,"
Pak Agus terdiam sejenak, napasnya terhenti. Dunia terasa gelap di sekelilingnya, hanya wajah itu yang terus berputar di dalam kepalanya. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak bisa menahan perasaan itu, perasaan yang telah terkunci begitu lama. Kenangan tentang ibunya yang hilang begitu saja tanpa jejak. Kenangan tentang rasa sakit dan kebingungannya selama bertahun-tahun. Rasa kehilangan yang begitu mendalam dan tidak pernah terobati. Ibu, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun, kata Pak Agus, suaranya pecah. Tapi aku tidak tahu di mana kau berada. Aku merasa bersalah. Maafkan aku, Bu, maafkan aku. Dia memeluk Nenek Yuni dengan penuh kasih, meskipun tubuhnya sendiri mulai gemetar. Nenek Yuni merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuh yang sudah lelah ini merasa seolah terangkat, dan ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Sebuah perasaan aman yang membuatnya ingin menangis, namun tubuhnya semakin lemah. Tanpa dapat melawan, Nenek Yuni terjatuh dalam pelukan Pak Agus. Keputusasaan dan kelemahan tubuhnya mengalahkan segala upaya untuk bertahan. Pak Agus yang semakin panik berteriak keras, "Dokter, cepat, ibu ini membutuhkan bantuan." Dengan cepat, perawat dan dokter berlari ke arah mereka, membawa Nenek Yuni menuju ruang gawat darurat. Di tengah kegelisahannya, Pak Agus hanya bisa menggenggam tangan ibunya, merasakan betapa rapuhnya sosok yang selama ini ia cari. Di ruang rumah sakit yang hening, Pak Agus duduk dengan cemas. Setiap detik terasa begitu berat, seperti ada beban yang menggerogoti hatinya. Ia tak bisa berhenti merenung, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak lebih keras mencari ibunya. Kenapa ia baru menemukannya dalam keadaan seperti ini? Kenapa dunia begitu kejam? Ia merasa terjatuh ke dalam jurang penyesalan yang dalam. Akhirnya, setelah berjam-jam menunggu, dokter keluar dengan wajah serius. "Pak Agus," kata dokter itu dengan nada datar. "Ibu Anda dalam kondisi sangat kritis, usia yang sudah lanjut, tubuh yang lemah, dan kekurangan gizi yang parah. Kami harus merawatnya dengan intensif. Namun, jika ia mendapatkan perawatan yang tepat, ada kemungkinan dia akan sembuh." Pak Agus segera masuk ke ruangan, lalu menggenggam erat tangan Nenek Yuni. Air matanya mengalir deras. "Aku akan merawatmu, Bu. Aku janji, aku akan membuatmu merasa dicintai lagi. Aku tidak akan membiarkanmu merasakan kesepian dan penderitaan ini lagi." Kata-katanya penuh dengan penyesalan dan tekad. Namun, di tengah kecemasannya, Pak Agus mendengar kabar yang membuat hatinya semakin terbakar. Beberapa pegawai rumah sakit yang seharusnya bertugas untuk merawat Nenek Yuni ternyata telah melakukan tindakan keji terhadapnya. Mereka telah memperlakukan Nenek Yuni dengan kasar, tidak memberikan perhatian yang cukup, bahkan membiarkannya tergeletak begitu saja tanpa memberikan perawatan yang layak. Pak Agus tak bisa menahan amarahnya. Wajahnya memerah dan jari-jarinya gemetar menahan marah. Di ruang administrasi rumah sakit, Pak Agus langsung memanggil kepala bagian administrasi dan beberapa staf yang terlibat termasuk satpam. Dengan suara yang keras ia menyatakan kemarahannya. "Kalian semua, kalian berani-beraninya memperlakukan seorang manusia seperti itu. Seorang wanita tua yang terluka, yang butuh perhatian, kalian biarkan dia tergeletak begitu saja. Itu ibu saya, ini adalah rumah sakit, tempat di mana orang datang mencari pertolongan, bukan tempat untuk memperlakukan orang dengan kejam. Ini adalah tindakan yang tak bisa diterima." Pak Agus menatap tajam ke arah mereka. Suaranya bergetar penuh emosi. "Kalian akan dipecat, sekarang juga. Saya tidak peduli siapa kalian. Tapi yang kalian lakukan kepada Nenek Yuni adalah pelanggaran yang tak termaafkan. Kalian akan merasakan akibatnya." Suasana di ruang administrasi itu menjadi tegang. Beberapa pegawai yang terlibat terlihat ketakutan, sementara yang lainnya hanya bisa menunduk, tidak bisa membela diri. Pak Agus melangkah dengan tegas ke meja administrasi dan menulis surat pemecatan mereka satu persatu. Setiap kata yang ditulisnya terasa seperti cambukan, mengingatkan mereka akan kesalahan yang telah mereka buat. "Ini tidak akan terulang lagi," kata Pak Agus dengan tegas.
Dan jika ada yang berani memperlakukan pasien dengan cara yang sama, saya tidak akan segan-segan untuk membawa kalian ke jalur hukum. Setelah pemecatan itu, Pak Agus kembali ke ruang perawatan, di mana Nenek Yuni terbaring lemah. Meski tubuhnya semakin rapuh, di matanya ada ketenangan yang luar biasa. Senyum kecil muncul di wajahnya, meski sangat tipis. "Terima kasih, anakku," bisik Nenek Yuni. Suaranya begitu lembut. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa aku akhirnya ditemukan." Pak Agus menggenggam tangan ibunya dengan penuh kasih sayang. Air matanya kembali mengalir, namun kali ini air mata itu bukanlah air mata penyesalan. Itu adalah air mata kebahagiaan, karena akhirnya ia bisa menemukan ibunya yang telah lama hilang. Dan kini ia berjanji untuk tidak pernah lagi membiarkan ibunya merasa kesepian. Kisah Nenek Yuni bukan sekadar cerita tentang seorang wanita tua yang terpinggirkan, melainkan gambaran nyata tentang betapa seringnya manusia gagal untuk melihat kemanusiaan dalam diri orang lain. Di tengah kota yang sibuk, modern, dan penuh dengan kemewahan, ternyata masih ada jiwa-jiwa yang terabaikan, hidup dalam kesepian, kemiskinan, dan penderitaan. Nenek Yuni adalah simbol dari mereka yang tidak pernah didengar suaranya, tidak pernah diperhatikan keberadaannya, dan bahkan sering diperlakukan seolah-olah tidak layak untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Dari awal hingga akhir cerita, kita diajak untuk merenungkan satu pertanyaan besar. Apakah kita masih memiliki hati nurani ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, lemah, dan miskin? Perjalanan Nenek Yuni ke rumah sakit menggambarkan perjuangan terakhir seorang manusia untuk mempertahankan hidupnya. Di balik tubuh yang lemah, langkah yang goyah, dan wajah yang dipenuhi keriput, masih ada secercah harapan yang ia bawa. Harapan untuk ditolong, harapan untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagai manusia. Tetapi yang ia temukan justru dinding dingin dari ketidakpedulian. Satpam yang mengusirnya, dokter yang menolak kehadirannya, serta pegawai yang meremehkannya adalah cermin dari manusia yang kehilangan rasa kemanusiaan. Mereka menilai Nenek Yuni hanya dari penampilan. Lusuh, kotor, miskin, dan dianggap tidak pantas berada di ruang penuh kemewahan itu. Padahal di balik tubuh rapuh itu, ada kisah panjang, ada derita yang membentuknya, bahkan ada ikatan darah yang kelak ternyata menjadi bagian dari kehidupan mereka juga. Namun, titik balik muncul ketika Pak Agus datang. Kehadirannya bukan hanya sebagai manajer rumah sakit, melainkan sebagai simbol keadilan, penyesalan, dan cinta. Dalam sekejap, dunia Nenek Yuni yang suram berubah. Dari keputusasaan menuju harapan baru. Ternyata pria itu adalah anak kandungnya yang telah lama terpisah. Pertemuan ini mengajarkan bahwa takdir selalu menyimpan rahasia besar yang hanya Tuhan yang mengetahuinya. Di saat manusia merasa segalanya telah berakhir, terkadang justru itulah awal dari sesuatu yang tak terduga. Dari cerita ini, kita belajar banyak nilai kehidupan yang begitu dalam. Pertama, nilai kasih sayang terhadap orang tua. Dalam tradisi kehidupan manusia, ibu adalah sumber kehidupan. Orang yang berjuang dengan darah dan air mata untuk melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Bagaimanapun keadaan seorang ibu, seburuk apapun penampilannya, semiskin apapun kehidupannya, ia tetaplah ibu yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Pak Agus menunjukkan kepada kita bahwa ikatan darah dan kasih seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang, meski terpisah oleh waktu dan keadaan. Kedua, nilai empati dan kemanusiaan. Empati bukan hanya tentang merasa kasihan, tetapi benar-benar mampu menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Seandainya satpam atau dokter itu sejenak berhenti, dan membayangkan jika yang datang itu adalah orang tua mereka sendiri, maka sikap mereka tentu tidak akan sekejam itu. Tetapi karena empati telah padam, yang muncul hanyalah keangkuhan, kebencian, dan penghinaan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dunia akan menjadi tempat yang sangat gelap bila manusia kehilangan empati, dan sebaliknya, dunia akan kembali hangat bila setiap orang mampu melihat sesama sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ketiga, nilai keadilan dan tanggung jawab. Pak Agus tidak hanya menemukan ibunya, tetapi juga menegakkan keadilan di lingkungan kerjanya. Ia memecat mereka yang memperlakukan ibunya dengan kejam. Bukan semata karena dendam pribadi,
tetapi karena mereka telah melanggar prinsip kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap tenaga medis. Rumah sakit bukan hanya tempat bisnis, melainkan ruang suci bagi orang-orang yang mencari pertolongan. Tindakan Pak Agus memberi pesan bahwa setiap pemimpin harus berani menegakkan keadilan, meskipun itu menyakitkan, meskipun melibatkan orang-orang di sekitarnya. Keempat, nilai penyesalan dan kesempatan untuk menebus kesalahan. Hidup selalu memberi ruang bagi manusia untuk berubah. Pak Agus menyesal karena tidak lebih cepat menemukan ibunya. Tetapi penyesalan itu justru melahirkan tekad untuk merawat dan mencintainya di sisa hidup. Dari sini kita belajar bahwa selama nafas masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan, meminta maaf, dan menunjukkan cinta. Namun, kita juga harus ingat, tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Karena itu, jangan menunda untuk berbuat baik, jangan menunda untuk mencintai, dan jangan menunda untuk peduli. Dari sisi amanah, cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan dengan martabat. Tidak ada yang berhak merendahkan atau memperlakukan orang lain seolah-olah mereka tidak layak hidup. Pakaian lusuh, tubuh kotor, dan wajah tua tidak boleh menjadi alasan untuk menghina. Dalam pandangan Tuhan, semua manusia setara, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya, bukan harta, jabatan, atau penampilan. Pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah ini sangat banyak. Kita belajar untuk selalu menghormati orang tua, apapun kondisi mereka. Kita belajar untuk memiliki empati kepada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Kita belajar untuk menegakkan keadilan dan berani melawan kezaliman. Kita juga belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan misteri. Terkadang Tuhan mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang hilang, bukan karena kebetulan, melainkan karena Dia ingin memberi pelajaran berharga. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa kasih sayang adalah obat terbaik untuk segala luka, baik luka fisik maupun luka batin. Kisah Nenek Yuni menegaskan bahwa dunia ini bisa sangat kejam jika kita kehilangan hati. Tetapi dunia juga bisa penuh cahaya jika kita mampu menyalakan lilin kecil berupa kepedulian. Setiap orang yang membaca cerita ini seharusnya bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku ingin menjadi bagian dari mereka yang menolak, mengusir, dan menghina? Atau aku ingin menjadi bagian dari mereka yang merangkul, menolong, dan mencintai? Karena pada akhirnya, yang akan dikenang bukanlah seberapa tinggi jabatan atau seberapa banyak harta, melainkan seberapa dalam kasih yang kita tanamkan di hati sesama manusia. Dan inilah pelajaran terakhir yang paling berharga. Kasih seorang ibu tidak pernah padam, meski terhimpit oleh kemiskinan, terhapus oleh waktu, atau terhalang oleh keadaan. Begitu pula, cinta seorang anak kepada ibunya tidak boleh pernah hilang. Jika cinta itu hilang, maka dunia akan kehilangan makna. Tetapi, jika cinta itu tetap dijaga, maka dunia akan selalu punya alasan untuk berharap.